Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Sayangi Aku Sedikit Saja Ibu. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Nita. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Sementara malam itu, Ibu Nuria pun pamit kepada besannya untuk pulang ke rumah. "Aku pamit dulu ya Bu, mau pulang dulu," ucap Ibu Nuria pada Ibu Karti besannya itu. "Iya Nur, jangan lupa kesini lagi ya," jawab Ibu Karti. Setelah itu Ibu Nuria pun mencium kedua pipi besannya dan pamit pergi. Sesampainya di rumah, Ibu Nuria pun pergi, melangkah ke dalam rumah dan melangkah ke dapur. Ia terkejut saat melihat semua masakan sudah terhidang. "Loh, kok udah banyak makanan? Apa Mbok Rukmini udah balik?" batin Ibu Nuria. Ibu Nuria pun melangkah ke kamar mandi. Melihat putranya, benar saja ternyata Rifki sudah tidak ada di sana. Ternyata benar, Mbok Rukmini udah pulang. Buktinya Rifki udah gak ada. Pasti Mbok Rukmini yang mengeluarkan dia dari sini. Biarin aja deh. Dari dulu kan Mbok Rukmini suka bela-belain Rifki. Dasar anak sama pembantu sama aja, gerutu Ibu Nuria. Kemudian ia makan dengan lahap. Setelah selesai makan, Ibu Nuria pun masuk ke dalam kamarnya. Ia hendak merebahkan diri di kasur busanya itu hingga ia terlelap. Pagi pun tiba. Ia melihat waktu menunjukkan pukul 9 lewat, namun putranya belum juga bangun. Di mana si Rifki? Disuruh ngantar makanan ke kebun teh malah belum bangun. Awas aja itu anak, umbat Ibu Nuria kesal. Ibu Nuria pun kesal. Ia melangkah masuk ke kamar putranya yang tak terkunci itu di sana. Ia melihat Rifki tidur memeluk tubuhnya sendiri, sementara selimut tebal menutupi tubuhnya. Dasar enak-enakan aja dia tidur, udah kesiangan begini, ucap Ibu Nuria. Ibu Nuria pun melangkah mendekati Rifki, hendak membangunkan Rifki, namun ia urungkan karena mendengar Rifki mengigau. "Bapak, bawa aku sama Bapak. Aku mau ikut Bapak. Aku gak mau di sini. Aku takut sama Ibu, Pak," ucap Rifki menggigau. Tubuhnya menggeliat. Ibu Nuria menatap putranya, kemudian perlahan mendekat dan memegang kening putranya. "Ampun Bu, ampun. Bapak jangan pergi. Bawa aku pergi Pak. Lihatlah aku Pak. Aku gak mau disakiti seperti ini terus." Rifki kembali menggigau. Panas banget, pantas dia menggigau, batin Ibu Nuria. Ibu Nuria pun kembali keluar kamar. Ia tak jadi membangunkan Rifki. Entah kenapa perasaan Ibu Nuria seperti ada yang mengganjal, namun dia tak tahu apa yang terjadi dengan perasaannya. Ia pergi ke kebun tehnya, mengantar makanan itu pada karyawannya. Kemudian ia kembali berkeliling desa mengendarai mobilnya. Saat di perjalanan, ia menginjak rem mobilnya, namun mobilnya tak kunjung berhenti. Remnya pun blong. Hal itu membuat Ibu Nuria panik. "Astaga, ada apa ini? Kenapa remnya tiba-tiba blong seperti ini?" bekik Ibu Nuria panik. Saat ia sedang berusaha menginjak pedal remnya, tiba-tiba di depan ada sebuah truk yang mengangkut kelapa sawit dari desa sebelah. Truk itu melaju, dan Ibu Nuria semakin panik. Saat ia menginjak pedal remnya, tak berfungsi lagi, sementara di depan sana mobil truk terus melaju semakin dekat. Dan Ibu Nuria membanting setir mobilnya ke arah kanan hingga ia menabrak pohon besar yang ada di tikungan jalan. Beruntung ia tidak menabrak truk. Seketika jalan pun langsung ramai. "Astagfirullahaladzim, ini bukannya Ibu Nuria yang dari desa sebelah?" ucap salah satu bapak-bapak di kerumunan itu.
Masya Allah, benar. Ini Ibu Nuria. Ayo kita bawa ke rumah sakit, terus telepon anak-anaknya. Timbal salah satu warga lain. Mereka pun membawa Ibu Nuria ke rumah sakit yang ada di kabupaten sekitar daerah itu. Kondisi Ibu Nuria kritis, tampak kepalanya sobek dan kedua kakinya mengalami luka serius. Sementara mobilnya hancur tak terbentuk lagi. Gini aja, kalian bawa dia ke rumah sakit, biar aku ke rumahnya. Mau ngasih tahu sama Rifki dan pembantunya agar mereka menelpon Fauzana dan Meli, ucap salah satu bapak-bapak. Baiklah, kamu cepat ke rumahnya, jawab bapak itu. Bapak yang bernama Yanto pun buru-buru ke rumah Ibu Nuria untuk memberitahu kecelakaan itu. Dok, 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 dok. Sebentar, sahut Mbok Rukmini mendengar suara ketukan pintu. Pak Yanto, ada apa Pak? Tanya Rukmini heran. Maaf Mbok, kalau mengganggu. Itu Ibu Nuria kecelakaan di perbatasan desa. Kondisinya kritis, dirawat di RS. Beberapa warga sudah mengantarnya ke RS, ucap Pak Yanto. Astagfirullahaladzim, Nyonya Nuria, pekik Rukmini. Ya udah Pak, makasih ya. Aku mau kasih tahu sama Rifki dulu, dan aku menelpon Fauzana dan Meli dulu, ucap Rukmini. Pak Yanto pun pergi dan Rukmini langsung ke kamar Rifki. Dan Rifki udah sehat? Tanya Rukmini. Alhamdulillah, udah Mbok, sehat dikit, ucap Rifki tersenyum. Dan maaf Den, tadi Pak Yanto datang, Nyonya Nuria kecelakaan di perbatasan desa, ucap Rukmini. Apa? Ibu kecelakaan? Di mana ibu sekarang, Mbok? Di mana? Tanya Rifki dengan wajah yang cemas. Dia ada di rumah sakit, udah dibawa sama warga ke sana, Den. Ini Mbok mau nelpon kakak kamu dulu untuk suruh melihat kondisi ibumu, ucap Rukmini. Ibu, pekik Rifki. Rifki berlari keluar rumah. Ia tak memperdulikan badannya yang sakit. Akibat disiksa ibunya, ia pergi ke rumah sakit melihat keadaan ibunya. Di sepanjang jalan, Rifki terus berdoa agar ibunya cepat sembuh. Sesampainya Rifki di rumah sakit, ia mencari ruangan ibunya dirawat. Dia langsung menuju ruang dokter menanyakan ruang ibunya. Permisi dok, apakah ada pasien yang bernama Nuria di sini? Tanya Rifki pada suster. Sebentar, saya cek dulu ya mas, jawab suster itu dengan ramah. Baik suster, ucap Rifki. Ibu Nuria dirawat di ruang anggrek yang ada di lantai 2 mas, ucap suster itu. Setelah itu Rifki pun berlari ke lantai 2 rumah sakit itu. Setelah ia mendapat ruangan anggrek, keluarlah seorang dokter berjas putih dari ruangan itu. Ada keluarga pasien? Tanya dokter. Iya dok, saya anaknya. Bagaimana keadaan ibu saya dok? Ucap Rifki penuh khawatir. Alhamdulillah keadaan Ibu Nuria sudah membaik. Dia sudah siuman sekarang, Anda boleh menemuinya, ucap dokter itu dengan ramah. Terima kasih dok, balas Rifki. Dokter itu pun mengangguk dan pergi. Sepertinya Rifki langsung masuk ke ruangan itu dan berlari langsung memeluk ibunya. Tampak kepala ibunya diperban, begitupun dengan kedua kaki ibunya. Ya Allah, ibu, pekik Rifki memeluk ibunya. Di mana Fauzana dan Meli? Kenapa malah kamu yang kesini? Tanya Ibu Nuria terbata-bata dan merintih menahan sakit di sekujur tubuhnya. Mereka sedang dalam perjalanan bu, sebentar lagi kesini bu, jawab Rifki menggenggam tangan ibunya. Pergi kamu, jangan di sini, pergi. Pekik Ibu Nuria menatap Rifki dengan tatapan tak suka. Ibu kenapa? Ibu kenapa mengusirku? Aku kesini melihat kondisi ibu, jawab Rifki dengan mata berkaca-kaca. Ibu bilang pergi ya pergi, pekik Nuria. Rifki pun mengalah, ia keluar dari ruangan itu. Saat ia keluar, ia melihat Fauzana dan Meli bersama Sutia, istri Fauzana, dan Aknan, suami Meli. Loh, Rifki, kamu mau kemana? Gimana keadaan ibu? Tanya Sutia, istri Fauzana, sambil menggendong Nisa, anaknya. Ibu udah siuman mbak, itu di dalam, ucap Rifki. Mereka pun langsung masuk ke ruangan itu, sementara Rifki masih berdiri di ambang pintu. Mendengar percakapan ibu dan kakaknya, Rifki mendengar kakaknya meminta uang kepada ibunya. Ibu, boleh nggak Fauzana minta duit ibu lagi buat acara akikahnya Nisa bu, cucu ibu, ucap Fauzana.
Rifki yang mendengarkan itu pun hanya bisa terdiam mematung. Melihat tingkah kakaknya yang bahkan di saat kondisi ibunya sakit pun, ia masih meminta uang kepada ibunya yang baru sadar dari koma itu. "Berapa nak biayanya?" tanya Ibu Nuria. 10 juta aja bu, jawab Fauzana. "Boleh nak, tapi kaki ibu sakit gak bisa jalan. Kamu pergi ambil sendiri aja. Di rumah bawa aja ATM ibu yang satunya. Ambil semua uangnya buat kalian pakai. Jangan lupa bagi sama adikmu Meli dan iparmu Aknan ya," ucap Ibu Nuria. "Baik bu, kalau gitu aku pulang ke rumah ya bu, ngambil ATM ibu," ucap Fauzana. Sementara Rifki yang berdiri di ambang pintu pun matanya berkaca-kaca. Tatapannya sendu. Menatap ke arah keluarganya itu, ia segera berlari dari ruangan itu dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Rifki masuk ke kamarnya. Tak lama kemudian terdengar suara deru mobil kakaknya dari luar. Rifki pun melihat Meli bersama Aknan suaminya masuk ke kamar ibunya. Rifki mengikuti langkah mereka ke kamar. "Untung besar kita bisa membuat ibu celaka seperti itu. Sekarang ibu cacat, ibu udah lumpuh gak bisa jalan lagi. Dengan begitu kita akan bisa menguasai seluruh hartanya," ucap Aknan suami Meli. "Ya iyalah mas, orang aku udah rencanain kok buat motong rem mobil ibu agar dia celaka," ucap Meli tertawa. Mereka pun tertawa terbahak-bahak. Tanpa mereka sadari, Rifki berada di abang pintu mendengarkan percakapan mereka. Astagfirullah, ternyata Mbak Meli yang memutusin rem mobil ibu. Tega banget Mbak Meli. Hanya gara-gara harta dia mencelakai ibu, padahal selama ini ibu selalu memberikannya uang. Ini gak bisa dibiarin. Aku harus ngomong ke ibu. Tapi ibu gak percaya sama aku, batin Rifki. Rifki berlari ke kamarnya. Ia memikirkan bagaimana caranya memberitahu ibunya dia saja tidak pernah dipercaya oleh ibunya ataupun dengarkan ibunya. Seminggu telah berlalu. Setelah Ibu Nuria kecelakaan, kini kondisinya sudah mulai membaik dan dia diperbolehkan untuk pulang. Ibu Nuria pun telah pulang dijemput oleh supirnya. Sesampainya di rumah, Ibu Nuria menggunakan kursi roda sebab ia telah lumpuh. Tidak bisa berjalan lagi akibat kecelakaan. "Mbok, baru Rukmini, Mbok," teriak Ibu Nuria memanggil pembantunya. "Iya Nyonya, ada apa Nyonya?" jawab Rukmini menghampiri Ibu Nuria duduk di ruang tengah menggunakan kursi roda itu. "Tolong buatkan aku susu sama buatkan bubur," titah Ibu Nuria. "Baik Nyonya, tunggu sebentar," ucap Rukmini. Sementara Rifki mondar-mandir di kamarnya. Ia ingin memberitahu kepada ibunya bahwa kakak-kakaknya hanya menginginkan harta ibunya dan mereka tidak peduli kepada Nuria, terkecuali Sutia. Sutia berpihak pada Rifki. Sutia tidak menyukai sifat mertuanya yang tidak memperdulikan Rifki seperti anak-anaknya yang lain. Sutia sangat kasihan kepada adik iparnya itu. "Apapun yang terjadi, aku harus ngomong sama ibu. Mau percaya atau enggak, terserah ibu aja," batin Rifki. Rifki pun pergi ke ruang tengah menemui ibunya dan duduk di hadapan ibunya membuat ibunya menatap sinis ke arahnya. "Ngapain kamu kesini? Kamu senang kan lihat ibu lumpuh sekarang gak bisa jalan?" bentak Nuria. "Enggak bu, demi Allah, aku gak senang. Aku justru kasihan sama ibu. Aku sedih banget. Aku gak mau ibu seperti ini," ucap Rifki menatap sendu ibunya. "Lalu?" ketus Ibu Nuria. "Aku mau ngomong sesuatu bu. Ada yang harus aku bicarakan sama ibu," ucap Rifki menunduk. "Ya udah, mau ngomong apa? Jangan banyak basa-basi," ucap Ibu Nuria kesal. "Ibu, sebenarnya waktu ibu kecelakaan itu Mbak Meli dan Mas Aknan yang memutusin rem mobil ibu. Aku dengar sendiri percakapan mereka bu," ucap Rifki menunduk. Namun Ibu Nuria tak percaya ucapan Rifki. Ia malah melototi Rifki dan membentak anaknya. "Hei Rifki, jangan kurang ajar kamu. Udah berani ya kamu memfitnah kakakmu sendiri ya?" bentak Ibu Nuria sambil melemparkan remote TV tepat mengenai wajah Rifki. "Demi Allah bu, aku gak fitnah, ini nyata, adanya bu," ucap Rifki menatap ibunya dengan tatapan sendu. "Udah, kamu jangan di sini. Cepat sana pergi. Ibu mau nyantai, jangan ganggu ibu. Dan ingat, kamu gak usah kerja di kebun teh lagi, karena kebun itu ibu jual. Duitnya mau ibu kasih sama Aknan dan Meli.
untuk mereka pakai liburan ke Bali. Bendak Ibu Nuria kembali melemparkan bantal yang ada di atas sofa mengenai wajah Rifki. Sementara di belakang mereka ada Meli yang mendengar percakapan ibu dan adiknya. Meli tersenyum licik. Ternyata Rifki udah tahu kalau aku yang mutusin rem mobil ibu hingga ia kecelakaan. Aku akan menyingkirkan kamu, Rifki. Batin Meli melangkah ke dapur. Meli ke dapur mengambil minuman dan menuangkan racun tikus ke minuman itu dan ia letakkan di atas meja agar Rifki meminumnya. Minuman yang telah ia beri racun itu. Meli pun pergi ke dapur. Di sana dia melihat Mbak Rukmini sedang membuat bubur dan susu untuk ibunya. Non Meli, mau apa non? Biar Mbok bikinin, ucap Rukmini melihat anak majikannya itu. Gak usah Mbok, aku cuma ambil air putih aja. Mbok bawa aja susu dan bubur ibu ke ruang tengah ya, ucap Meli. Baik non, balas Rukmini. Rukmini pun pergi dan Meli segera ke dapur mengambil air putih dan menuangkan racun tikus di dalam air itu. Sebentar lagi kamu akan mati, Rifki. Dasar goblok kamu. Udah tahu gak dipercayai sama ibu masih aja ngantuk. Mau nyari muka tuh anak. Rasain ini kamu akan mati, ucap Meli tersenyum sinis. Setelah selesai menuangkan racun tikus itu, ia menaruh minuman itu di atas meja. Ia menunggu ibunya masuk ke kamar dulu baru ia berikan air itu pada Rifki. Namun, Ibu Nuria tak kunjung masuk ke dalam kamar. Ia masih saja duduk di ruang tengah, menonton TV sambil menikmati sarapannya. Tuh, gimana nih? Ibu belum pergi. Nanti ajalah aku kasih Rifki setelah rumah sepi, biar aku gak dicurigai. Batin Meli melangkah masuk ke kamar. Sementara di depan pintu dapur, Aknan yang baru selesai memetik jeruk dari kebun di belakang rumah megah mertuanya itu tampak terbatuk-batuk akibat debu. Ia juga kehausan. Kemudian ia melangkah ke dapur lewat pintu dapur. Kering banget tenggorokanku, ucap Aknan. Wah, ada air di atas meja. Kayaknya ini belum diminum deh. Ya udah, aku minum aja. Tahu aja kalau aku haus, ucap Aknan. Suami Meli pun meraih gelas di atas meja itu. Kemudian ia meminum air itu hingga tandas. Udah gak haus lagi, ucap Aknan meletakkan gelas itu. Saat ia melangkah, tiba-tiba saja kepalanya pusing dan nafasnya terasa sesak, pandangan matanya gelap. Ia terhuyung hingga ia menabrak kursi. Tolong, nafasku sesak banget. Aknan pun merintih. Kemudian Aknan pun ambruk menabrak kursi dapur itu hingga suara kursi itu terdengar sampai ke ruang tengah, dan Aknan pun mengembuskan nafas terakhirnya. Meli dan ibunya yang duduk di ruang tengah pun terkejut saat mendengar suara kursi yang ditabrak Aknan saat ia ambruk. Suara apa itu, Meli? Tanya Nuria menatap putrinya. Nggak tahu juga, Bu. Kayaknya itu bukan borok mini deh, soalnya tadi bawa ke pasar, jawab Meli. Ya udah sana kamu lihat, takutnya ada kucing liar, balas Nuria. Meli pun pergi ke dapur hendak mengecek dan matanya tertuju pada gelas air yang ia tuangkan racun tikus tadi. Tampak air itu telah habis, gelasnya pun kosong. Kemudian ia melihat ke lantai. Dek. Seketika jantung Meli hampir berhenti berdetak dan suaranya pun tertahan. Tenggorokannya pun terasa kering. Ia mengucek kedua bola matanya, berharap ia salah lihat. Namun setelah ia lihat baik-baik, ternyata tambah di sana suaminya terkapar di lantai. Meli mendekat ke arah Aknan dan memegang denyut nadinya. Seketika wajah Meli pucat pasi, keringat dinginnya bercucuran. Mas Aknan meninggal, ucap Meli terbata-bata, bibirnya gemetar. Mas, bangun mas. Tidak. Meli menjerit histeris saat mengetahui suaminya telah meninggal. Seketika Ibu Nuria langsung menghentikan makanannya dan mendorong kursi rodanya sendiri dengan kedua tangannya menuju ke dapur. Begitu juga dengan Rifki yang tengah berbaring di kamar. Seketika ia langsung keluar kamar menuju ke dapur. Sesampainya di sana, ia sudah melihat ibunya dan kakaknya. Ada apa, Meli? Tanya Nuria bingung. Ibu, Mas Aknan meninggal, Bu. Mas Aknan meninggal, pekik Meli. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas Aknan. Rifki pun terkejut dan berteriak histeris. Sementara Ibu Nuria terdiam mematung. Jantung Ibu Nuria berkedip dengan kencang. Namun ia bingung, kenapa tiba-tiba menantunya meninggal. Padahal tadi ia masih sehat dan baik-baik saja. Ibu Nuria pun frustasi, ia takut
Dituntun oleh besarnya karena Aknan adalah anak satu-satunya dari ayah dan ibunya. Tidak. Bekik Ibu Nuria menjambak rambutnya sendiri ditenangkan oleh Rifki, namun ia mendorong Rifki. Berita kematian Aknan pun tersebar begitu cepat. Semua orang heran melihat Aknan yang tiba-tiba meninggal, padahal Aknan barusan memetik jeruk di belakang rumah mertuanya. Kedua orang tua Aknan pun datang ke rumah Ibu Nuria dengan wajah yang merah padam. Ia meminta Ibu Nuria menjelaskan kematian putranya, kenapa tiba-tiba meninggal. Padahal semalam Aknan barusan berkunjung ke rumah kedua orang tuanya. Orang tua Aknan pun telah datang ke rumah Ibu Nuria. Mereka membawa jenazah Aknan dimakamkan di kampung mereka. Namun orang tua Aknan akan membawa jenazah itu ke rumah sakit terlebih dahulu untuk diautopsi. Aknan, anak ibu. Pekik Sofi, ibunya Aknan, berlari memeluk jenazah Aknan. Kalian apakan anakku? Kenapa Aknan meninggal secepat ini? Kami akan membawa jenazah Aknan ke rumah sakit dan melaporkan pada polisi untuk mengautopsi jenazahnya. Jika terbukti di antara kalian berbuat macam-macam padanya, maka kalian harus bersiap mendekam dalam penjara. Pekik Ibu Sofia menunjuk Nuria dan Meli, sedangkan Rifki hanya bisa beristighfar. Maksud kamu apa, Sofi? Kamu menuduhku membunuh putramu? Apa kamu sudah gila? Bukan hanya kamu yang kehilangan, aku juga. Aku udah anggap Aknan anak kandungku sendiri. Gak mungkin kami macam-macam. Bentak balik Ibu Nuria yang duduk di kursi roda itu melototi besannya. Bodoh amat, kami akan bawa jenazahnya ke rumah sakit. Bentak Pak Tarno, mertuanya Meli. Silakan aja bawa, silakan bawa. Aku tidak takut lagian, kami gak macam-macam sama Aknan. Bentak balik Nuria tak mau kalah dan tak terima dituduh sebagai tersangka. Mendengar ibunya mengizinkan jenazah Aknan diotopsi, mata Meli pun langsung membelalak lebar. Seketika mukanya kembali pucat pasi dan mendekat ke arah ibunya. Ibu, jangan bu. Masa ibu izinin mereka untuk mengotopsi jenazah Mas Aknan? Pekik Meli. Ibu Nuria pun mengerutkan keningnya melihat tingkah Meli, begitu pun dengan Ibu Sofia dan Pak Tarno. Noh, udah terbuktikan kejahatan kalian. Meli aja gak izinin kita bawa jenazah ini. Berarti benar adanya. Jangan-jangan istrinya sendiri yang membunuh anak kita, Pak, ucap Ibu Sofi. Seketika jantung Meli langsung terpompa kencang, ia pun gelisah. Rifki terus saja memperhatikan kakaknya itu. Bahkan Meli mulai berkeringat dingin. Kami akan bawa jenazah Aknan sekarang. Jangan coba-coba mengalih saya, umpat Pak Tarno. Pak Tarno pun membawa jenazah Aknan untuk diautopsi. Sedangkan Meli semakin panik. Meli mengejar mertuanya untuk menahan membawa jenazah Aknan, namun tangannya dicekal oleh ibunya. Udah Meli, biarkan aja. Orang ngeselin kayak gitu biar dia sendiri yang tanggung biaya pemakaman anaknya. Siapa suruh dia malah nuduh kita, ucap Ibu Nuria. Tapi bu, sudah Meli, ayo masuk, ucap Ibu Nuria memotong ucapan anaknya. Sementara Rifki terus saja memperhatikan kakaknya. Bahkan Rifki menaruh rasa curiga besar pada kakaknya yang menurutnya aneh. Karena kakaknya bukannya bersedih melihat kepergian Aknan, malah menjadi panik. Rifki ingin menceritakan kepada ibunya, namun lagi-lagi ia urungkan niatnya sebab ibunya masih belum mempercayainya hingga sekarang. Keesokan harinya, jenazah Aknan sudah diotopsi di rumah sakit. Dan benar saja, Aknan dinyatakan meninggal karena keracunan. Mendengar hal itu, Pak Tarno dan Ibu Sofi pun kembali ke rumah Ibu Nuria. Sementara jenazah Aknan sudah dikebumikan di kampung orang tuanya. Nuria, Nuria, keluar kamu, teriak Ibu Sofia dan Pak Tarno dari luar. Nuria pun didorong oleh Bok Rukmini keluar menggunakan kursi roda. Sesampainya di teras, di sana sudah ada besannya. Ada apa lagi? Sinis Ibu Nuria. Aknan terbukti meninggal karena keracunan. Siapa yang meracuni dia di rumah ini, ah? Bentak Pak Tarno. Ya mana aku tahu. Yang menemukan dia meninggal di dapur pertama kan Meli, bukan aku, sungut Ibu Nuria. Mana Meli ya? Mana mantu gak berguna itu? Hentak Ibu Sofi. Ya mana aku tahu, dia aja dari kemarin udah gak kelihatan lagi, ucap Ibu Nuria dengan santai. Kalau dia meninggal keracunan, ya mau gimana lagi? Jangan asal nuduh kita dong. Kamu juga gak tahu menau tentang itu, lanjut Ibu Meli sambil menatap sinis besannya. Ya sudah,
Sekarang kalian tanggung acara tahlilan Aknan, aku butuh biaya tahlilannya 100 juta. Kalau enggak, Meli akan aku bawa ke kantor polisi untuk diselidiki karena dia yang menemukan Aknan lebih dulu di dapur saat Aknan meninggal, bentak Pak Tarno. Hal itu membuat Ibu Nuria melotot. Pasalnya uang tabungannya sudah menipis karena uangnya sudah diminta oleh Meli dan Fauzana. Begitu juga dengan kebun teh, ia telah menjual kebun tehnya seluas 50 hektar itu. Uangnya dia bagikan kepada Fauzana dan Meli. Sekarang Ibu Nuria tinggal memiliki 1 mobil dan 1 motor dan kambing 10 ekor. Sedangkan mobilnya yang 1 telah hancur, tak terbentuk lagi yang membawa kecelakaan saat itu. 100 juta? Kamu udah gila ya? Biaya tahlilan sampai 100 juta? Bentak Ibu Nuria. Terserah, atau kami akan laporkan polisi, bentak balik Ibu Sofia. Ibu Nuria pun kesal. Kemudian Ibu Nuria masuk ke kamarnya. Ibu Nuria masuk ke kamarnya dan mengambil uangnya di tas sebesar 100 juta. Kalau kayak gini, aku bisa kehabisan uang, gerutu Ibu Nuria dengan kesal. Ibu Nuria berusaha payah mendorong kursi rodanya hingga brak. Ibu Nuria berteriak saat ia jatuh dari kursi roda. Rifki yang mendengar pun langsung berlari membantu ibunya bangun. Terima kasih. Sudah, sana kamu pergi, ketus Ibu Nuria pada anaknya. Ibu Nuria kembali keluar. Ia membawa uang sebesar 100 juta untuk pesannya. Ini buat biaya tahlilan Aknan. Ambil aja semua dengan tasnya, bentak Ibu Nuria, melemparkan uang itu ke hadapan Pak Tarno. Nah, gitu dong. Sekarang kami pergi dulu. Saya udah lama-lama di rumah kamu. Rumah kamu emang mewah, tapi bakal neraka, umpat Pak Tarno lalu pergi dari rumah Ibu Nuria. Ibu Nuria pun membalasnya dengan senyuman sinis. Kemudian Ibu Nuria masuk ke kamarnya. Belum juga ia masuk ke kamarnya, tiba-tiba saja Rukmini pembantunya berlari tergesa-gesa ke arahnya. Ada apa, Mbok? Tanya Nuria menatap pembantunya. Mohon maaf Nyonya, tadi barusan anak saya telepon kalau suami saya di kampung lagi sakit. Jadi saya pamit pulang dulu untuk melihat keadaannya, ucap Rukmini menunduk. Ya udah, kalau gitu kamu pulang saja, jawab Nuria. Tapi Nyonya, bisakah uang gaji saya sekarang diberikan? Balas Rukmini. Ibu Nuria pun menghela nafas panjang, kemudian mengangguk pelan dan masuk ke kamarnya mengambil uang. Ia memberikan gaji Rukmini sebesar 10 juta. Terima kasih Nyonya, saya pamit dulu, ucap Rukmini berlalu. Rukmini tergesa-gesa. Ibu Nuria pun geleng-geleng kepala melihat pembantunya. Bahkan Meli belum pulang berlibur di Bali, sedangkan Fauzana berada di rumah mertuanya. Sekarang di rumah itu tinggal ia dan Rifki. Aduh, aku lapar banget. Mana aku gak bisa jalan. Gimana caranya aku masak? Mau pesan makanan online juga tabungan aku udah gak banyak. Semua ini gara-gara si Tarno dan Sofi minta uang sebanyak itu. Ibu Nuria frustasi menarik rambutnya sendiri. Rifki yang berdiri di pintu dapur pun mendengarkan ibunya mengomel sendiri. Terpaksa ia membuatkan makanan nasi goreng untuk ibunya dan membawanya ke ruang tengah untuk ibunya. Apa itu? Tanya Nuria dengan mata masih fokus ke ruang TV. Ini nasi goreng buat ibu. Ayo dimakan ya Bu, ucap Rifki sopan. Ya udah, sini, ucap Ibu Nuria ketus. Ibu Nuria mengambil makanan itu, baru sesuap Ibu Nuria sudah muntah dan memarahi Rifki. Nasi apa ini? Kenapa asin begini? Kamu gak bisa masak ya? Bentak Ibu Nuria. Tapi aku masaknya bener kok Bu, ucap Rifki menunduk. Halah, kamu ini ya. Ibu Nuria menumpahkan nasi goreng itu tepat di wajah Rifki, lalu dia membanting piring itu hingga pecah. Kemudian ia pergi ke kamarnya. Bersihkan itu, jangan dilihatin aja, dasar kamu beban aja, bentak Nuria. Rifki pun membersihkan wajahnya yang dilempar nasi goreng oleh ibunya dan membersihkan pecahan kaca piring yang di lantai. 2 minggu kemudian Meli tak kunjung pulang berlibur di Bali. Meli hanya bertelepon pada ibunya kalau uangnya tak cukup. Ibu Nuria pun menjual 10 ekor kambingnya dan uangnya ia transferkan ke Meli. Kondisi Ibu Nuria pun masih sakit-sakitan. Semenjak ia kecelakaan, kepalanya yang sobek saat itu sering sakit-sakitan, bahkan ia pusing. Sakit banget kepalaku.
Mana Boruk Mini belum datang lagi? Ucap Nuria memegang kepalanya yang terasa berdenyut. Bahkan keringat dinginnya telah bercucuran. Ia ingin ke dapur mengambil air, namun ia lemas tak sanggup lagi. Ia menelepon Fauzana yang ada di desa sebelah untuk meminta tolong padanya. Halo Bu, ada apa ya? Aku ini lagi sibuk. Terdengar suara orang dari telepon Ibu Nuria. Nak, begini. Ibu sakit, mau nggak? Kamu kesini aja nemenin ibu. Ajak Sutia ya, ucap Nuria. Ngapain harus aku, Bu? Kenapa nggak Meli aja? Kan ibu ngasih dia duit banyak, sedangkan aku nggak banyak, ucap Fauzana. Meli belum pulang, Nak, jawab Nuria. Ya udah, kalau belum pulang, maaf ya Bu, Fauzana nggak bisa, balas Fauzana. Ya udah, ibu akan jual lagi sawahnya, tapi kamu ke rumah ibu, ambil sertifikat tanahnya, kamu jual sendiri ya, jawab Nuria. Nah gitu dong Bu, gini kan enak, biar adil. Masa Meli doang dikasih banyak, aku enggak, ucap Fauzana di seberang sana. Ya udah, kamu kesini ya, jawab Ibu Nuria, kemudian menutup teleponnya. Sekarang Ibu Nuria tinggal memiliki rumah dan satu mobil, sedangkan motornya diminta oleh Fauzana. Dan kebun tehnya telah habis ia jual. Beserta lahannya, uang tabungan Ibu Nuria juga sudah semakin menipis. Bahkan ia tak mampu lagi jika harus membayar pembantu di rumah itu. Rifki, teriak Ibu Nuria. Iya Bu, ada apa Bu? Tanya Rifki. Ada apa? Kamu ini ya, lelet banget kalau dipanggil. Nih, ada uang, belikan ibu ayam goreng di depan sana. Beli harga 150.000. Itu buat ibu dan Fauzana. Fauzana nanti kesini, ucap Ibu Nuria. Baik Bu, jawab Rifki mengambil uang itu. Bagus, jangan lama-lama. Awas kalau kamu lama-lama, bentak Nuria menunjuk wajah Rifki. Rifki pun pergi membelikan pesanan ibunya. Ya Allah, kenapa ibu seperti ini terus sih? Batin Rifki saat ia melangkah keluar, bahkan bulir bening menetes di kedua pelupuk matanya. Ia segera mengusapnya dengan kasar. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.